Nah, berjalan waktu, akhirnya aku mengalamilah satu tantangan ya, tantangan namanya ya, dari Allah. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa aku tuh kehilangan segalanya, mulai dari rumah, mobil, kendaraan motor, perhiasan, sampai tabungan pun aku udah nggak punya. Karena dari masalah yang aku hadapi, ya itulah yang harus aku terima gitu kan. Ajaiban aku itu, kemarin aku kan ada amanah, aku Quantum Gem 10 juta. Jadi dalam hari terakhir, beberapa hari itu aku cuma bilang, "Eh, ya Allah, kalau memang ini rezekiku, insya Allah aku pasti terwujud kiji aku gitu kan." Sambil sambil terus 227 sadar nafas, terakhir habis habis aku ngelakuin sadar nafas, tiba-tiba temanku si Mem tadi telepon aku. Langsung dia kirim anu teh 10 juta teh. Iya teh, jadi memang awal pertemuan aku. Jadi langsung aja nih nggak apa-apa. Langsung, Ya, karena memang oke, waktunya udah langsung sore. Mbak. Langsung, Pak. Oh ya, siap, siap. Mangga, Mbak. Jadi waktu aku pertama kali ketemu dengan AR itu, waktu aku masih sebelumnya tahun 2024 itu aku ketemu sama, aku udah lama nih nggak ketemu sama temanku yang ini, kebetulan kita panggilnya Mem lah ya, karena teman kantor beliau udah pensiun nih. Tiba-tiba dia datang ke aku, terus dia bilang gini, kamu udah pernah nggak sih ngucapin makasih sama diri kamu sendiri, katanya gitu. Nah, jadi itulah bermulanya aku belajar tentang ilmu kesadaran yang awalnya hanya berterima kasih sama diriku sendiri. Nah, berjalan waktu, akhirnya aku mengalamilah satu tantangan ya, tantangan namanya ya, dari Allah. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa aku tuh kehilangan segalanya, mulai dari rumah, mobil, kendaraan motor, perhiasan, sampai tabungan pun aku udah nggak punya. Karena dari masalah yang aku hadapi, ya itulah yang harus aku terima gitu kan. Yang aku harus bertanggung jawab atas apa yang aku sudah lakukan gitu kan. Seperti yang Mbak Manda bilang tuh waktu itu aku curhat, itu semua kamu harus bertanggung jawab sama apa yang sudah kamu lakukan. Dari Mbak Mandanya begitu. Jadi aku bilang, oke, aku harus bertanggung jawab apapun. Nah, jadi bercerita juga, curhat juga dengan temanku yang tadi udah pensiun. Beliau cuma bilang tuh gini, semua hanya titipan. Semua hanya titipan. Bahkan jasad kita pun itu hanya titipan, hanya pinjeman. Suatu saat kamu mati hanya jasad yang dikuburkan. Nah, gitu kan. Dari situ aku terus semangat tuh teh. Nah, tiba-tiba temen aku yang pensiun tuh bilang gini, kamu mau ikut nggak kelasnya Teh Feby? Itu nanti tanggal 10 April ada tuh batch 11 gitu kan. Itu tuh ini dulu afirmasi, kamu mau ikut gitu. Terus aku afirmasi, aku mau ikut kelasnya Teh Feby. Terus aku lupain. Tiba-tiba beliau tuh telepon, mau ikut nggak katanya gitu. Untuk sementara ini belum demem, soalnya belum punya uang gitu kan. Kalau kamu mau ikut, aku transfer sekarang. Daftar cepet ke Mas Hendra. Jadi aku bilang, serius mem, terus aku balikinnya gimana? Nggak usah pikirin balikinnya gimana, itu nanti semesta yang balikin gitu teh. Aduh, aku bilang, beneran nih, beneran ditransfer teh, terus aku langsung daftar. Terus aku langsung daftar, pas langsung daftar, terus langsung ikut yang di batch 11 tanggal 10. Nah, dari mulai ngikutin daily rutin itu beberapa hari mengikuti daily rutin itu aku tuh udah mulai ini memaafkan, melepaskan, terus aku pokoknya udah nggak ini lagi, cuman yang aku rasain memang sih manifest-manifest aku yang aku inginin belum belum ada beberapa yang belum kewujud, tapi yang kecil-kecil, hal kecil-kecil itu waktu aku menjalani hanya baru beberapa hari itu sudah merasa ketenangan hidup. Jadi aku nggak pernah lagi ngerasa kekurangan. Aku
walaupun di ATM-ku tuh udah nggak bisa ditarik lagi uang di tangan, uang yang ada di dompet itu pun tinggal sisa 10.000, 15.000, mah aku oke aja gitu, aku nggak mikir besok aku makan apa gitu, udah nggak mikir lagi gitu. Jadi aku cuma prinsip kalau aku hidup sampai besok berarti sudah disediain, nah gitu aja. Jadi, jadi berarti kan hanya hari ini gitu kan, fokus di hari ini gitu. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah berjalan waktu, terus apa namanya, aku ngikutin terus daily rutinnya kan selalu dikirim daily rutin. Nah itu aku bagi teh sama temen aku yang mem itu si mem itu, aku bagi, aku transfer ilmu itu, aku bagi. Nah rupanya ada teman beliau juga yang mengalami hal sama dengan aku, yang betul juga terpuruk sama beliau dibagi lagi. Nah gitu, pada saat dibagi lagi, keajaibannya tahu nggak Memanda sama Teh Feby? Yang tadinya dia mau jualan kopi di sekolah untuk satu gelas aja tuh susah, nggak nggak gampang, hanya ada satu aja. Sekarang dia untuk hari-hari itu habis 30 sampai 50 gelas setiap hari dia jual. Wow, tiap hari. Iya, tiap hari Mbak Manda. Kalau itu aku sampai takjub, serius Mem, serius. Barusan itu ngomong katanya tiba-tiba dia disuruh jualan di kantinnya itu paling tidak seharinya itu habis 10 gelas kopi. Nah, itu tuh luar biasa banget aku bilang, walaupun akunya ibaratnya gini ya, akunya mungkin manifestnya itu tadi gitu loh. Jadi aku nggak fokus ke uang. Nah, jadi keajaiban aku itu kemarin aku kan ada amanah, aku Quantum Gem 10 juta. Jadi dalam hari terakhir beberapa hari itu aku cuma bilang, "Eh, ya Allah kalau memang ini rezekiku, insya Allah aku pasti terwujud kiji aku gitu kan." Nah, Tunjang 10 menjelang juta. beberapa 10 Quantum juta. Gem 10 juta. 10 juta. Terus sampai hari terakhir aku udah diserang orang, aku udah apa gitu teh, aku cuman sadar nafas syukur teh. Tahu-tahu temen aku yang mem itu telepon, "Kamu kemarin amanah itu udah beres belum?" Aku bilang gitu, "Belum, Mem." "Ya udah sekarang aku transfer." Langsung ditransfer anu teh 10 juta. Ya Udah ampun. transfer. Masya Allah. Akhirnya, nah setelah langsung ditransfer itu, aku langsung bayar ke temen aku yang udah mencak-mencak, ibaratnya kayak gitulah ya. Udah mencak, cuman pada saat ngadepin dia itu aku cuman ini aja apa 227. Mungkin dia bingung. "Kamu ini aku marahin, aku apa, tapi kok bisa ya senyum?" Mungkin gitu kali ya. Cuman kan aku bilang, aku nggak peduli deh gitu kan. Yang penting, ya nggak apa-apa. Insya Allah aku pasti usahain, aku pasti tanggung jawab dan aku nggak akan lari kan gitu kan. Nah sambil sambil terus 227 sadar nafas. Terakhir habis habis aku ngelakuin sadar nafas, tiba-tiba temanku si Mem tadi telepon aku. Langsung dia kirim anu teh 10 juta teh. Dan itu beres teh hari itu semuanya. Nah, terus terakhir ini yang tadi aku ceritain juga ke Mamanda sama Teh Feby, pernah tuh aku kirim via WA Aku baca itu WhatsApp-nya. acara sunatan anakku yang kecil. Jadi waktu hari terakhir itu kan aku memang mendekati hari sebelum, 2 hari sebelum itu aku belum pegang uang sama sekali Teh. 2 hari sebelum anakku sunat itu belum kupegang uang sama sekali, 1 sen pun belum ada. Nah, tiba-tiba di hari Jumat, ba'da sholat asar, itu eh, ibuku tiba-tiba datang ke rumah. Uang sunatnya kan 1.300.000 tuh teh. Nah, tiba-tiba ibuku datang, dia bawa uang 2 juta teh ke aku, ngasih ke aku. Nah, buat sunat adik hari Minggu, mama kasih, nanti sisanya buat beli makanannya adik. Kalau abis sunat kan pasti kepingin makan enak gitu, Mbak Manda. Sampai Padahal ceritanya di kulkas sudah nggak ada apa-apa ya.
Udah gitu di rumah tuh memang udah nggak ada apa-apa, cuman tinggal di kulkas tuh cuman tinggal bawang dua dua ibarat bawang sama cabai doang gitu kan, cuman beras masih ada gitu kan. Tapi setelah itu langsung aku beliin ayam, aku beliin apa gitu teh Terus untuk itu yang anakku. Mbak yang Mbak Ayu lakuin apa di posisi 2 hari kurang tanggal dari mau lakuin Sadar sunat padahal nafas gak syukur, pegang uang. Oh gitu ya. nafas syukur aja. Terus aku setiap malam tuh aku cuman bersyukur gini, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, hidupku hari ini cukup. Aku cukup makan, aku cukup nafas, aku cukup kenyang, aku cukup bahagia, aku cukup cuman gitu aja. Terus aku maafin siapapun yang hari ini bikin aku sakit hati dan maaf, aku minta maaf sama siapapun yang aku bikin sakit hati hari ini gitu. Terus aku sadar nafas syukur, terus aku tarik nafas sebelum tidur sampai kadang ketiduran gitu kan. Ah, udah gitu doang sampai pagi itu gitu juga gitu kan. Tapi keajaiban itu luar biasa banget yang aku rasain memang. Biasa banget teh. Ini sampai hari ini bahkan ada aku angsuran aku yang ada di bank itu kan masih ada tunggakan tuh dan orang banknya tuh nggak pernah nagih gitu, nggak pernah datang nagih gitu, nggak pernah marah-marah juga enggak gitu. Karena setiap malam itu aku selalu sending love sama atasanku, sama apa gitu kan yang tadinya nggak mau negur aku, tahu-tahu berapa hari yang lalu ngacungin jempol sama kerjaan aku. Oh iya, awalnya dulu kan bilang Mbak Ayu kayak nggak dianggap ya, jadi nggak Iya diajak ya, ngobrol, kayak nggak nggak apa gitu ya. dianggap. Dan hari Keren, ini keren, keren. alhamdulillah beberapa minggu lalu kalau nggak salah tuh nyampe ngacungin jempol sama kerjaan aku kan luar biasa banget momen.